Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kultur Presisi. Ibda Sutrisno, Kanit Bintipsos Satbinmas Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah menjadi salah satu dalang wayang kulit dari anggota kepolisian. Keilmuan dalam wayang kulit yang dimilikinya menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan Kamtibmas kepada warga. Tidak hanya itu, Ibda Sutrisno juga mengajarkan seni dalang dan karawitan di berbagai sekolah di wilayah binaannya. Ibda Sutrisno, Kanit Bintipsos Satbinmas Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah, memiliki cara unik dalam menyampaikan pesan-pesan dari kepolisian kepada masyarakat, yaitu dengan menggunakan wayang kulit. Melalui pendekatan dengan budaya wayang kulit, komunikasi dengan masyarakat berjalan efektif, beberapa pesan seperti kebijakan pemerintah hingga pesan-pesan Kamtibmas dapat dimengerti dan mudah diterima oleh masyarakat. Aku krungu saka nggone tangga-tangga yang kuwi wir-wiran numpak motor sing kenal potmu nganggo knalpot brong. Kuwi aku tak takon kuwi bener apa ora? Coba aku tak takon. Ibda Sutrisno sudah mencintai wayang sejak kecil. Awal mula Ibda Sutrisno bisa mendalang adalah ketika menjadi MC acara campur sari yang dikemas dengan gaya pewayangan. Dari situ, Ibda Sutrisno mendapatkan masukan agar terjun ke dunia wayang. Ibda Sutrisno akhirnya belajar kepada maestro dalang Ki Anom Suroto. Ibda Sutrisno juga sudah diangkat anak oleh maestro dalang tersebut. Ibda Sutrisno juga sering berdiskusi dengan para dalang di Solo, bahkan juga sudah diberikan nama panggung, yakni Ki Anom Sutrisno. Ibda Sutrisno menjelaskan bahwa jika terdapat kekurangan dalam belajar wayang, dikoreksi langsung oleh Ki Anom Suroto. Antusiasme masyarakat, utamanya terhadap wayang kulit masih tinggi. Buktinya, di tengah keterbatasan saat pandemi COVID-19, masih ada saja warga yang melihat pentas wayang secara langsung maupun virtual. Melihat tingginya antusiasme warga tersebut, membuat Ibda Sutrisno memilih wayang kulit sebagai media untuk mensosialisasikan program kepolisian kepada masyarakat secara humanis. Untuk regenerasi dan melestarikan budaya, Ibda Sutrisno juga mengajar dalang di sanggar dari tingkat SD hingga SMA. Selain mengajar dalang, Ibda Sutrisno juga mengajarkan seni karawitan kepada warga di wilayah binaannya, serta sekolah tingkat SMP dan SMA yang memiliki gamelan wayang sendiri. Tidak hanya saat pentas, Ibda Sutrisno sering menggunakan belangkon ketika bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan adanya simbol komunikasi budaya yang dilakukan oleh Ibda Sutrisno, masyarakat menjadi merasa lebih dekat dengan dirinya. Tidak hanya itu, Ibda Sutrisno juga memelopori pendirian Paguyuban Dalang Bayangkara atau Padangkara yang beranggotakan semua dalang yang berprofesi sebagai personel kepolisian. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Ibda Sutrisno mensosialisasikan pesan-pesan kepolisian melalui seni wayang kulit kepada masyarakat serta melestarikan budaya dengan mendirikan paguyuban Dalang Bayangkara. Kali ini kita sudah terhubung dengan Ibda Sutrisno. Apa kabar Pak Sutrisno? Selamat siang, alhamdulillah kabar baik Pak Ratu. Baik ya Pak ya. Apa yang melatar belakangi Anda untuk menggunakan wayang sebagai media penyampaian pesan kepada masyarakat, Pak Trisno? Baik, terima kasih. Yang melatar belakangi saya, kenapa menggunakan media wayang kulit untuk mensosialisasikan program kepolisian, program pimpinan, dan Kamtibmas kepada masyarakat. Dikarenakan masyarakat di sekitar kita kerja, di wilayah hukum saya bekerja, yaitu yang kemarin di Polres Wonogiri dan sekarang saya sudah pindah di Polres Sukoharjo. Masyarakatnya bisa dikatakan 90% masih mencintai budaya wayang kulit yang notabene itu adalah warisan nenek moyang kita sendiri. Sehingga dalam kita menyampaikan pesan-pesan pimpinan, pesan-pesan Kamtibmas pun dengan gampang dan mudahnya diterima oleh masyarakat. Seperti itu, Mbak. Mungkin bisa diceritakan kegiatan Anda ketika menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat melalui wayang kulit ini seperti apa, Pak Trisno?
Ya, yang saya lakukan untuk dalam kegiatan sosialisasi ke masyarakat, yaitu kita kadang pada saat melaksanakan pagelaran celimen atau pagelaran kecil-kecilan di Polres maupun di Polsek dan juga pada saat eh, kita melakukan sambang warga masyarakat, kita selalu menggunakan alat wayang kulit tersebut dan juga selalu pakai belangkon, ya mohon maaf karena saya berusaha mengidentifikasi dengan budaya Jawa yang ada di sini, sehingga masyarakat itu melihat kita sebagai seorang polisi itu bukan seperti polisi pada umumnya sebagai penegakan hukum, tetapi kita melakukan sosialisasi dalam rangka untuk merangkul dan mengajak masyarakat agar senantiasa selalu patuh terhadap hukum dan perundang-undangan. Jadi masyarakat tidak merasa takut dengan kehadiran kita. Baik. Pak Trisno, sejak kapan Anda mulai menekuni dunia pewayangan hingga akhirnya menjadi seorang dalang? Ya, Mbak, saya menekuni atau belajar mendalang ini dari sebelum COVID ya. Sebelum COVID, dan kebetulan pada saat COVID itu saya perdalam kembali karena saya pikir itu sangat efektif untuk bersosialisasi atau mensosialisasikan sesuatu apapun yang menjadi program pimpinan dan menjadi program kita. Itu sangat efektif diterima oleh masyarakat. Jadi dan berkembang sampai sekarang dengan jalur virtual, dengan jalur streaming, dan juga secara langsung pun masyarakat sangat antusias sekali untuk menyaksikan pagelaran. Sebetulnya apa yang membuat Anda begitu mencintai seni wayang kulit ini? Apakah karena faktor orang tua atau lingkungan sekitar? Ya, jadi yang membuat saya itu menekuni dan mencintai seni budaya wayang kulit ini karena satu, ada keturunan juga, ada aliran darah seni dari mbah saya, itu yang alhamdulillah saya teruskan, saya manfaatkan untuk kedinasan saya ini, dan alhamdulillah sangat efektif. Dan yang kedua, karena saya melihat masyarakat sekitar sini untuk kaum milenialnya sangat, ya mungkin bisa dikatakan jauh atau kurang begitu dekat dengan seni budaya wayang. Makanya ayo kita merangkul generasi muda, generasi penerus kita untuk mencintai wayang, untuk mengetahui bagaimana sejarah wayang dan bagaimana sih sebenarnya wayang ini. Baik, Pak Trisno, ini Anda juga belajar menjadi dalang kepada Ki Anom Suroto. Bisa diceritakan mungkin proses Anda belajar bersama beliau seperti apa, Pak? Oh ya, jadi kalau sama beliau itu alhamdulillah saya diterima dengan baik sama beliau, dan saya kalau bahasa Jawanya ngangsu kawruh atau menimba ilmu kepada beliau, dan alhamdulillah beliau tidak pelit ilmu. Saya selalu menanyakan dan aktif bertanya sama beliau terkait dengan apa yang saya belum mampu, dan juga saya selalu setor suluan untuk dibenarkan sama beliau, setor cerita, karena saya selalu membuat cerita-cerita, kalau seperti ini nanti seperti apa Pak, nanti begini gimana, kalau saya padukan dalam sajian sosialisasi dan kalau saya padukan dalam kegiatan kepolisian itu saya harus seperti apa. Nah itu beliau alhamdulillah selalu mendukung dan selalu support untuk saya. Baik, Pak Trisno, menurut Anda hal yang paling sulit Anda pelajari dalam belajar menjadi dalang ini apa, Pak? Kalau saya pribadi, yang saya anggap menantang dan ada tingkat kesulitan lebih itu di sabetannya. Karena saya belajar, meskipun saya sudah menyukai dan menyenangi seni wayang kulit ini dari sejak kecil, tetapi saya menekuni belajar itu sudah mulai jadi polisi. Jadi mungkin dari kelincahan tangan dan kelincahan untuk memainkan sabetan wayang itu agak kesulitan. Tetapi alhamdulillah berkat support dan dukungan dari beliau Bapak Anom Suroto,
ya main wayangnya tidak harus, sabetannya tidak harus seluas dalang-dalang muda yang sekarang, tetapi minimal bisa, kalau ini mungguh atau patutlah untuk ditonton masyarakat. Seperti itu. Baik. Jadi lebih ke unsur teknis begitu ya Pak, Ya, kesulitannya. kalau dari suluk atau tadi yang dikatakan Ibu Ketua tadi, suluk, nah itu saya mungkin lebih gampang untuk menguasainya. Tapi kalau sabetan, ya kita pelan-pelan saja, yang penting pantas untuk dilihat oleh masyarakat. Baik. Ini Anda juga mempunyai nama panggung Ki Anom Sutrisno. Apakah nama panggung tersebut diberikan oleh masyarakat atau Anda menyebut diri Anda sendiri demikian, Pak? Jadi gini, secara saya memakai nama panggung Ki Anom Sutrisno itu berawal dari pemberian atau palilah dari dari Pak Anom Suroto ketika beliau memberikan wejangan terhadap saya dan menceritakan terhadap saya ketika sejarahnya beliau mendapatkan sebutan Anom. Karena awalnya nama beliau juga Suroto dan mendapatkan sebutan Anom dari pejabat kepolisian yang di Polda Jawa Timur, itu kurang lebih di Polres Tabes atau di Polres Tabes waktu itu. Maka niat Bapak itu mengembalikan nama Anom itu pada dalang polisi. Alhamdulillah yang ngawulo ke beliau saya dan diberikan kepada saya terima, dan saya kalau bahasa adat Jawa sini, pemberian tambahan nama itu harus dibancai atau dikasih tanda syukur ya, sebagai wujud syukur terhadap masyarakat, kita bancai lah, kita bagi sedekah untuk masyarakat sekitar sini. Dan alhamdulillah barokah sampai sekarang. Baik. Pak Trisno, di zaman digital saat ini, seperti apa antusiasme masyarakat, khususnya anak-anak, terhadap wayang kulit ini, Pak? Antusiasme masyarakat melalui jalur digital, masyarakat saat ini saya rasa lebih intens atau lebih mantap saya katakan. Karena melalui jalur TikTok, melalui jalur YouTube, melalui jalur streaming yang lainnya, masyarakat sangat antusias sekali untuk menyimak, menyaksikan, dan sehingga bisa mengerti apa yang maksud yang kita sampaikan dalam pagelaran tersebut, dan terbukti masyarakat bisa melaksanakan apa yang kita sampaikan melalui budaya tersebut, wayang kulit terutama. Baik, Pak Trisno, selain menjadi dalang, Anda juga mengajar seni karawitan dan dalang kepada masyarakat. Ya. Mungkin dapat diceritakan giat tersebut seperti apa, Pak? Ya, itu berawal dari kita melaksanakan sambang dan DJS terhadap warga masyarakat maupun ke balai desa dan juga ke sekolahan-sekolahan. Itu kita lihat masyarakat kalau di desa ada inventaris gamelan maupun wayang kulit, dan juga kalau di sekolah pun juga punya, maka akan lebih efektif ketika saya mengajarkan kebisaan saya, yaitu memainkan gamelan maupun juga memainkan wayang. Dan alhamdulillah diterima dengan baik oleh masyarakat dan juga guru maupun siswa di situ. Maka kita teruskan dan alhamdulillah sampai sekarang pun juga kita sudah menelurkan beberapa dalang cilik yang hasil binaan dari Padangkara. Hingga saat ini sudah ada berapa anak-anak atau warga didikan, mungkin dalang cilik begitu ya Pak, yang sudah menjadi dalang Pak? Ya, kalau untuk dalang cilik yang sudah siap kita pentaskan, hasil didikan daripada Padangkara, kurang lebih ada 5 anak ya, usia SD dan juga usia SMP. Namun demikian, untuk kelompok masyarakat, baik itu bapak-bapak maupun ibu-ibu, itu ada kurang lebihnya ya 5 kelompok masyarakat yang sudah mampu untuk bisa mengiringi pagelaran, minimal untuk inilah, untuk mengiringi jenis campur sari. Baik. Ya. Baik.
Terakhir Pak, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat mengenai pelestarian budaya agar generasi selanjutnya tetap dapat menikmati budaya leluhurnya? Oke, terima kasih Mbak Ratu. Kali ini saya akan berikan pesan terhadap masyarakat dan juga generasi-generasi kita, generasi milenial. Jangan jauhi seni budaya warisan leluhur kita. Mari cintai dan mari kita pelajari dan juga kita sayangi sehingga seni budaya warisan leluhur kita bisa ngeremboko, tidak kalah atau tidak larut dengan perkembangan zaman atau tidak larut dengan budaya-budaya yang dari luar masuk ke tanah air. Dengan budaya, polisi, TNI, dan masyarakat nyawiji bersatu untuk menuju pemilu damai. Terima kasih, Mbak Ratu. Baik, terima kasih Ibda Sutrisno, Kanit Bintipsos Satbinmas Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami dalam Kultur Presisi. Salam presisi, Pak. Salam presisi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kultur Presisi hari ini. Saya Ratu Dianti, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.